Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah website e-commerce dan teman-teman bisa custom sendiri untuk tampilannya mau bagaimana. Kita akan membuat mekanismenya saja terlebih dahulu. Itu pertama-tama itu kita membutuhkan Laravel. Saya pakai Laravel versi 10 dan Filament versi 3. Untuk versi 10 itu teman-teman bisa cek langsung di web resminya Laravel. Kemudian itu pakai PHP versi 8.1 udah support. Jadi saya makainya versi 8.3. Untuk pertama-tama kita install dulu Laravelnya di Laragon. Karena saya pakai Laragon, jadi saya masukkan ke dalam folder Laragon. Dan kemudian juga kita bisa manggil Laravelnya, mau versi berapa kita bisa panggil. Kita bisa lihat di sini teman-teman, install Laravel versi 10 panggilannya started. Installation. Nah, kita bisa panggil ini komposnya create project Laravel version 10 sample app. Dan kemudian dia bakal nge-create sebuah folder, nge-create beberapa buah folder di dalam folder e-commerce yang bakal kita buat. Pertama itu kita buat dulu foldernya, kita masuk ke dalam foldernya, kita masuk dari VS Code dan kemudian kita create Laravel versi 10 nya di terminal bus. Setelah itu kita juga bakal install Composer dan beberapa item yang kita butuhkan. Kita juga pakai ini ya, migration beberapa file. Kita buat beberapa file di sini untuk menghubungkan dengan database-nya gitu. Kita buat beberapa file dan di dalam file itu ada beberapa function yang dimana function ini akan berfungsi sebagai perintah untuk website ini berjalan dengan baik gitu. Ini adalah function untuk sign in, berarti kita lihat bisa di sini. Kita bisa lihat di bagian user. Nah, di bagian user ini ada usernya, ada namanya, emailnya, segala macam, dan bakal menghubung dengan bagian sign in teman-teman. Coba kita lihat dulu ya, mana database-nya. Kita bisa isi di sini dengan root dan passwordnya kita kosongin. Kita login. Nah, setelah teman-teman migrate PHP immigrate, artisan immigrate, dan bakal menghubung langsung dengan database-nya, dia bakal nge-create sebuah table, sebuah database yang dimana database itu terisi beberapa table dari beberapa file yang udah kita create tadi di sini ya. Nah, di sini ada beberapa table yang bakal menghubung dengan database-nya, dengan website kita tadi. Dan setelah itu kita buat untuk kategori resource-nya. Di sini ada create, edit, dan list yang tidak boleh dihapus. Kemudian juga ada user resource, dimana user ini bisa mengakses beberapa resource. Ini ada brand, kategori, order, product, dan user. Nah,
Ini bakal kita buka dengan halaman login, dan user ini dapat mengakses beberapa sebentar, bisa mengakses beberapa laman pada website itu. Kita bakal masuk websitenya dulu. Sebelumnya saya kasih nama admin dan passwordnya itu 1-5. Nah, ini saya masuk sebagai user 1, yang dimana user 1 bisa mengakses 6 halaman di sini, 6 page. Kita bisa lihat di laman dashboard, laman utamanya. Di sini kita bisa lihat ada order yang baru, order yang sedang diproses, dengan order yang sedang dikirimkan, dan harga keseluruhannya segini. Saya bisa lihat data-datanya di sini, dan kita bisa lihat usernya ada berapa yang masuk. Ada 2 saja saya buat. Kita bisa tambah user baru di sini. Kita bisa tambahkan namanya, emailnya, dan email verifikasi, kemudian passwordnya apa. Kasih namanya Bambang. Nah, Bambang @mail.com. Masuk ke tanggal sekian, jam sekian, kemudian passwordnya Bambang aja. Create. Dia akan meng-create sebuah user baru, yang dimana user ini bisa mengakses beberapa halaman yang ada di sini, dan juga bisa membeli barang yang ada di sini, teman-teman. Kira seperti itu ya. Oke, itu adalah user tadi. Nah, kita sudah menambahkan user baru. Nah, otomatis user baru yang sudah kita tambahkan tadi bakal masuk ke dalam tabel user. Nah, ini emailnya sudah terverifikasi, tanggal berapa, dan jamnya sudah kelihatan di sini tertera ya. Dan kemudian si user ini dapat menambahkan sebuah order. Kita anggaplah dia order. Oke. Gimana kalau kita buat dia buat produk baru ya? Kita buat dia kategori baru. Coba kita kategorinya dulu. Bisa juga kita tambahkan kategorinya. Kemudian kita buat dia bisa order sesuatu dan kesimpan ke database. Nah, kategorinya udah banyak nih, brandnya juga udah banyak sih kayaknya. Sekarang kita buat produk aja. Oke, produknya cuma 2 nih. Kita buat new produknya. Kita buat apa ya, baju kali, namanya Bambang. Deskripsinya masa ya nama produk Bambang. Nah, produk kita buat tadi ada laptop ya, kasih dah LOK lah, LOK. Nah, laptop gaming buatan Apple. Kita kasih tebal. Dan kita boleh menambahkan gambar.
Customnya ada, aktif, dan kategorinya kita kasih laptop. Enggak ya? Ada sih laptop. Brandnya belum ada ya. Kita buat brandnya dulu ya. Makan dulu. Kok brand Bambang? Brand kita nggak usah buat ini sih fotonya. Kalau teman-teman bisa nambahkan foto, boleh nambahkan foto dari brandnya juga bisa. Mungkin kita langsung lari ke produk tadi yang udah kita buat. Nah, produk baru dan jadi namanya oke. Masih tebel. Nah, fotonya itu di bagian ini. Ini dia. Kategorinya. Oh, ini wajib diisi ya. Terkasih harganya itu sekitar 12 juta ya. Atau saya kasih berapa? Kasih 12 juta aja. 12 3 di atas. Kategorinya laptop. Kayak brandnya dulu tadi. Nah, kita bisa lihat di sini udah ada brandnya, udah ada kategorinya, dan juga udah ada harganya. Oke, kita buat baru, dan ya otomatis bakal masuk ke produk yang sudah ada. Seperti itu. Nah, udah create nih, ada. Kita lihat ya. Berarti kita sudah bisa order, teman-teman. Order untuk tadi. Nah, ini ya. Tambahkan dulu. Nah, kita buat order baru dengan user baru tadi, dengan sebuah produk dan brand baru. Kita kasih nama si Bambang tadi ya. Bambang membeli laptop. Bayarnya COD. Bayar, sudah dibayar. Statusnya baru. IDR. Oke. Hati-hati. Oke dari produknya. Nah, namanya 1. Kalau harganya 1 dia, saya harga 12 doang. Harga 12 juta, nggak aja 12 juta. Oke, masuk ke ordernya. Nah, mana tadi Bambang? Kita edit dulu Bambangnya.
Itu juga bakal nambah addressnya untuk barang yang udah di order. Sudah lama ya. Nah, ada di sini. Ini sudah berjuta sih. 12 juta. Masih alamat baru ya. Pengaja namanya. Mulai ini Karawang Pengaja jalan terus. Oke. Thanks. Nah, udah bisa nih. Oke, jaganya ya. Simpan orderan tadi. Sama Bambang COD-an 12 juta enggak. Bisa lihat di sini, kita view apa barang yang ada dibeli Bambang gitu. Kalau mau teman-teman tambahin beberapa item, misalnya untuk halaman home-nya gitu, kita bisa pakai Tailwind, bisa pakai Bootstrap, tergantung selera masing-masing. Karena bebas kita berkarya, dan yang penting kita bisa menghubungkan antara Laravel tadi dengan Tailwind-nya, karena Laravel sudah support dengan Tailwind. Oke, seperti itu ya. Ini karena saya cuma buat mekanismenya saja, jadi seperti ini saja. Dan teman-teman bisa lihat di sini ada dalam film ini ada research, kemudian ada widgetsnya, latest order. Kan mereka akan saling menghubung satu sama lain, dan kita bisa lihat order relation managership, order relation manager ya, dan beberapa item seperti di ada relasi dari konflik. Juga bisa pakai Bootstrap kalau mau. Nah, ini admin panelnya untuk login tadi ya. Nah, admin dan ya beberapa filenya bakal menghubung dan bakal membuat sebuah website seperti ini, dan bakal menghubung ke database jika di integrate seperti itu teman-teman. Dan sebelum kita masuk ke dalam websitenya, setelah kita membuat semuanya, kita harus mengaktifkan artisan servernya dulu. Nah, kita matikan dulu ya, Ctrl C, dan kita buat baru, aktifkan lagi servernya. Nah, ini udah tetap sama karena saya tadi sudah mengaktifkannya, jadi ya saya matikan, saya aktifkan lagi, dia bakal masuk ke sini lagi. Dan mungkin sekian. Jika teman-teman mau tambahkan beberapa fitur dan beberapa item di website kita juga bisa, silahkan berkarya dan ya bebas memilih tema dan boleh mengkreasikan sebaik mungkin. Oke. Mungkin segitu saja video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.